Halo, bertemu lagi dengan Bapak dalam video mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Kali ini materi kita adalah analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau rasio leverage ini juga merupakan salah satu rasio yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya atau utang-utangnya. Kalau bicara tentang solvabilitas, maka kita akan lihat berkaitan dengan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya. Jadi yang namanya solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun utang jangka panjang pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Dengan apa membayarnya? Yaitu dengan seluruh kekayaannya atau seluruh asetnya. Rasio solvabilitas atau rasio leverage ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Nah, dengan demikian, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan ini dibubarkan atau dilikuidasi. Penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan ini akan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Nah, rasio solvabilitas ini akan memiliki beberapa implikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kreditor mengharapkan ekuitas atau dana yang disediakan oleh pemilik sebagai margin keamanan. Artinya, jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, maka risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditur. Kemudian yang kedua, dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, maka pengembalian kepada pemilik ini akan diperbesar. Berikut kita lihat pengukuran rasio solvabilitas ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah mengukur rasio-rasio neraca, sejauh mana pinjaman digunakan untuk pemodalan. Dan yang kedua adalah melalui pendekatan rasio laba rugi. Kemudian kita lihat tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas tersebut. Nah, untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal asing atau pinjaman, ini diharuskan menggunakan beberapa perhitungan. Penggunaan modal sendiri atau modal asing akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita lihat beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kepada kreditur. Kemudian untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat adalah untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
Dan yang berikutnya adalah untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Yang ketujuh adalah untuk menilai berapa dana pinjaman segera akan ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki dan tujuan lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat dari rasio solvabilitas itu sendiri ya. Manfaat yang pertama adalah untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Kemudian yang keempat adalah untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam adalah untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri dan manfaat-manfaat lainnya. Dengan menganalisis rasio solvabilitas, maka perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal asing, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Berikut adalah kita lihat jenis-jenis dari rasio solvabilitas itu sendiri ya. Yang pertama adalah debt to asset ratio atau DAR ya. Ini perbandingan antara hutang dengan total aset. Kemudian yang kedua adalah debt to equity ratio atau disingkat DER. Ini perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Long term debt to equity ratio, perbandingan antara modal utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tangible asset debt coverage, current liabilities to net worth, time interest earn ratio, fixed charge coverage. Kita lihat satu persatu. Debt to asset ratio atau DAR ya, perbandingan antara total utang dengan total aset. Debt to asset ratio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Artinya, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini, berarti pendanaan dengan utang semakin banyak, sehingga akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman. Tetapi apabila rasionya rendah, berarti semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, baik tidaknya nilai perusahaan ini diukur dengan standar industri yang sejenis. Berikut adalah rumus debt to asset ratio ya. Maka debt to asset ratio rumusnya adalah total debt atau total utang dibagi dengan total aset atau total aktiva. Satuannya persen, berarti dikalikan 100%. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya, contoh perhitungannya. Contoh sederhana aja ya. Ini komponen laporan keuangan tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019 total aktivanya 4.200.000, total utangnya 2.050.000. Sedangkan tahun 2020 total aktivanya 4 juta, total utangnya 1.900.000. Maka kita bisa menghitung debt to asset ratio
perusahaan tersebut untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk tahun 2019, debt to asset ratio-nya adalah 2.050.000 dibagi 4.200 kali 100% sama dengan 49%. Artinya 40% pendanaan perusahaan berasal dari utang ya. Kemudian untuk tahun 2020, debt to asset ratio-nya adalah 1.900.000 dibagi 4 juta kali 100% atau sama dengan 48%. Artinya 48% pendanaan perusahaan ini berasal dari utang. Nah, yang kedua adalah debt to equity ratio. Berarti ini adalah perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri ya. Total hutang dengan total modal sendiri ya. Debt to equity ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Nah, rasio ini berguna untuk mengetahui sejumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan. Jadi rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang ya. Debt to equity ratio setiap perusahaan ini tentu akan berbeda-beda ya, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Adapun rumus debt to equity ratio, ya berarti ini adalah perbandingan antara utang dengan modal sendiri ya. Debt to equity ratio adalah total debt dibagi dengan total equity atau total utang dibagi dengan total modal sendiri kali 100% ya. Nah, kembali lagi kita lihat contohnya, misalkan ini komponen laporan keuangannya adalah total utang perusahaan tahun 2019 2.050.000 sedangkan total ekuitasnya adalah 2.250.000. Sedangkan tahun 2020 total utangnya 1.900.000 sedangkan total ekuitasnya 2.100.000 rupiah. Maka kita bisa menghitung untuk tahun 2019 debt to equity ratio-nya adalah 2.050.000 dibagi dengan 2.250.000 atau sama dengan 91%. Nah, sedangkan untuk tahun 2020 debt to equity ratio-nya adalah 1.900.000 dibagi 2.100.000 atau sama dengan 90% ya. Oke, berikutnya adalah long term debt to equity ratio. Berarti ini adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri ya. Long term debt to equity ratio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Adapun rumus long term debt to equity ratio adalah ya berarti tinggal bandingkan aja utang jangka panjang dengan modal sendiri atau equity. Tetap satuannya kalikan 100%. Dan contohnya lagi ya. Utang jangka panjang tahun 2019 1.300.000 dan ekuitasnya 2.250.000. Tahun 2020 utang jangka panjangnya 1.150.000, ekuitasnya 2.100.000. Maka kita bisa hitung tahun 2019 long term debt to equity ratio-nya adalah 1.300.000 bagi 2.250.000 kali 100% sama dengan 58%. Sedangkan tahun 2020 long term debt to equity ratio-nya adalah
1.150 dibagi 2.100.000 dikali 100% sama dengan 55% ya. Yang keempat adalah time interest earn ratio ya. Time interest earn ratio ini merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Nah, rasio ini diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga seperti coverage rate atau yang mengcover bunga ya. Time interest and ratio ini merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka waktu panjang, akan menghilangkan kepercayaan para kreditur. Bahkan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dan tidak tertutup kemungkinan menuju ke arah pilot ya, dipilotkan. Nah, secara umum semakin tinggi rasio ini semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru ya. Tetapi jika sebaliknya, kemampuan perusahaan membayar bunga dan biaya lainnya akan rendah. Nah, untuk mengukur rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT atau earning before interest and tax dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Rumus untuk mencari time interest earn ratio ini dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah time interest earn ratio, yaitu EBIT, earning before interest and tax, atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunganya atau interestnya. Nah, atau yang kedua adalah time interest earn ratio ini earning before tax EBT ditambah biaya bunga ya, dibagi dengan biaya bunganya itu sendiri ya, atau interestnya. Oke, kita lihat contohnya lagi. Contohnya yaitu yang pertama adalah misalkan ini komponen laporannya EBIT tahun 2019 1.800.000 sedangkan biaya bunganya 180. Tahun 2020 EBIT-nya 1.300.000, interestnya atau bunganya 170, maka kita bisa menghitung untuk tahun 2019 time interest earn-nya adalah 1.800.000 dibagi 180 atau sama dengan 10 kali, artinya bahwa biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari EBIT ya. Jadi biaya bunga ditutup oleh laba sebelum bunga banyak 10 kali. Sedangkan tahun 2020 1.300.000 bagi 170 sama dengan 7,6 kali. Artinya bahwa biaya bunga ini dapat ditutup 7,6 kali dari laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ya. Yang kelima adalah fixed charge coverage ya, FCC. Fixed charge coverage ini atau lingkup biaya tetap ini merupakan rasio yang menyerupai time interest earn juga. Hanya bedanya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease contract ya. Biaya tetap ini merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau bunga jangka panjang ya, sewa. Rumus dari fixed charge coverage ini adalah ya, earning before tax ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa atau lease.
Mari kita lihat contohnya ya. Misalkan earning before tax tahun 2019 1.650, biaya bunganya ada 180.000, sedang kewajiban sewanya adalah 40.000 rupiah. Tahun 2020 earning before tax-nya 2.330, biaya bunganya 170, dan kewajiban sewanya atau listnya ada 30.000 rupiah. Per tahun kita bikin untuk tahun 2019, fixed charge corporate-nya adalah 1650 ditambah 180 tambah 40 dibagi 180 tambah 40 atau sama dengan 8,5 kali. Sedangkan untuk 2020 2.130 tambah 170 tambah 30 bagi 170 bagi 30 tambah 30 sama dengan 11,65 kali. Nah, terakhir berdasarkan hasil perhitungan masing-masing rasio tadi, maka kita akan membandingkan dengan standar industri ya sebagai acuan ya, berarti kita akan melakukan analisis eksternal dengan membandingkan rasio-rasio perusahaan dengan standar industri ya. Jadi ini rasio-rasionya ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to total equity ratio, time interest earn, dan fixed charge corporate-nya. Perusahaan 2019 49%, DAR-nya tahun 2020 48%, sedangkan standar industri 35%. Perhatikan ya, bukan berarti kalau perusahaan lebih besar dibandingkan standar industri ini lebih bagus ya. Berarti di sini debt utangnya lebih besar ya dibandingkan, kalau di sini kan standarnya 35% ya, industri cuma 35% ya maksimal utangnya dibandingkan dengan aset. Tapi perusahaan 49% tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 48%, masih juga di atas, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Jadi berarti di sini lebih besar utangnya daripada rata-rata industri ya. Sedangkan debt to equity ratio ya, begitu juga debt to equity ratio 91% tahun 2019, tahun 2020 90%, sedangkan standar industrinya 90%, berarti yang 2020 ini aman ya, sama dengan standar industri. Utangnya 90% dibandingkan dengan modal sendiri. Sedangkan ini lebih besar nih 91%, berarti lebih utangnya lebih besar. Sedangkan long term debt to total asset to equity ratio adalah 58% tahun 2019, tahun 2020 55%, standar industri 40%. Kembali lagi ini perusahaan di atas rata-rata industri ya, berarti ini sih hutang jangka panjangnya tinggi ya dibandingkan dengan standar industri. Kemudian time interest ratio-nya adalah rata-rata industri 10 kali, tapi perusahaan 2019 sama, tapi 2020 di bawah. Fixed charge corporate-nya 10 kali tahun industri, tapi perusahaan 2019 8,5, tahun 2020 di atas rata-rata industri 12 kali ya. Mungkin sekarang lengkap kita bikin ya. Ini kalau tadi komponen laporan keuangannya sendiri masing-masing. Sekarang ini misalkan kalau ini adalah neraca perusahaan ya, kembali lagi seperti yang di analisis likuiditas, ini kita gunakan lagi neraca PT Aneka Sari ini ya tahun 2000 sekian. Ini aktifannya seperti ini ya. Kemudian total aktifannya adalah sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan pasifannya ini terdiri dari modal hutang dan modal sendiri, hutang lancar, ya, hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak. Kemudian total hutang lancarnya adalah 560.000. Hutang jangka panjangnya terdiri dari obligasi 600.000. Kemudian modal sendirinya adalah modal saham 1.200.000, agio saham 200.000 rupiah, sehingga total modal sendirinya adalah 1.400.000. Sedangkan laba ditahan 440.000 rupiah. Total utang dan modal ada 3 juta rupiah. Sebetulnya kalau laporan laba rugi digunakan di dalam
rasio solvabilitas ya, karena masih dasar penghitungannya adalah dari neraca ya. Kecuali tadi menghitung time interest earnings yang ada EBIT dan lain-lainnya, kita juga sama juga ya. Oke, itu ya, kita bisa menghitung rasio leverage-nya atau rasio solvabilitasnya. Yang pertama adalah total debt to equity ratio, berarti ini perbandingan antara utang dengan modal sendiri. Total utangnya adalah utang lancar dan utang ditambah utang jangka panjang dibagi dengan jumlah modal sendirinya. Utang lancarnya 560, utang jangka panjangnya 600, modal sendirinya 1.840. Ketemunya adalah 63%, artinya Rp63 dari setiap modal sendiri ini menjadi jaminan utang ya. Dan yang kedua adalah total debt to total asset ratio ya. TODAR, yaitu utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi dengan total aset atau jumlah modalnya. Sama juga ya, utang lancarnya 560, utang jangka panjangnya 600, total aktifannya adalah 3 juta rupiah kali 100%, ketemunya adalah 0,39 banding 1 atau 39%. Artinya bahwa Rp39 dari setiap aktiva ini digunakan untuk menjamin utang ya. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio ya. Utang jangka panjang dibagi dengan jumlah modal sendiri ya. Utang jangka panjangnya 600, sedangkan modal sendirinya adalah 1.840. Berarti di sini aman ya modal sendirinya. Ketemunya 0,33 banding 1 atau 33%. Artinya Rp33 dari setiap modal sendiri digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang ya. Ada lagi tangible asset to debt coverage ya. Tangible asset ini ada jumlah aktiva dikurangi intangible asset dikurangi utang lancar dibagi dengan utang jangka panjang ya. Jumlah aktivanya 3 juta, aset intangible-nya 100.000, sedangkan utang lancarnya 560 dibagi dengan utang jangka panjang 600.000. Ketemunya 3,9 banding 1 atau 390%. Setiap rupiah utang jangka panjang ini dijamin oleh aktiva tangible sebesar Rp39. Yang keenam adalah time interest earn ratio ya, yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan bunga hutang jangka panjangnya ya. EBIT-nya tadi adalah Rp430.000, sedangkan bunga hutang jangka panjangnya Rp30.000 sama dengan 14,3 kali ya. Berarti setiap rupiah bunga hutang jangka panjang ini dijamin oleh keuntungan sebesar Rp14,33. Baik, demikianlah apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai analisis rasio solvabilitas dalam mata kuliah analisis laporan keuangan untuk mahasiswa program studi sarjana manajemen ya, atau setara ya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat kalian sebagai bahan referensi, atau mungkin kalian di kelas kurang jelas kemudian bisa menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian subscribe kalau berkenan. Kemudian juga kalau ada komentar silahkan dikomentari dan di like video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan waktu untuk menyimak video ini. Semoga kita sekalian memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat dan dapat melanjutkan segala aktivitas kita. Bapak akhiri,
paparan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.